Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Maharani, BP52. Di sini saya akan membahas mengenai matriks evaluasi faktor internal dan faktor eksternal. Selamat menikmati. Matriks evaluasi faktor internal adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan internal perusahaan dan untuk mengungkapkan kekuatan serta kelemahannya. Matriks evaluasi faktor eksternal adalah alat yang digunakan untuk menguji lingkungan eksternal perusahaan dan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada. Matriks evaluasi faktor internal dan eksternal telah diperkenalkan oleh Fred R. David dalam bukunya yang berjudul Strategic Management. Kedua alat tersebut digunakan untuk meringkas informasi yang diperoleh dari analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Informasi diringkas, dievaluasi, dan digunakan untuk tujuan lebih lanjut, seperti untuk membangun analisis SWOT atau matriks IE. Meskipun alatnya cukup sederhana, namun matriks ini mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor utama yang mempengaruhinya. Kedua matriks tersebut memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, mudah dimengerti. Faktor yang dimasukkan ke dalam matriks memiliki arti yang jelas bagi semua orang di dalam maupun di luar perusahaan. Yang kedua, mudah digunakan. Matriks tidak memerlukan keahlian yang luas, banyak personil atau banyak waktu untuk membuatnya. Yang ketiga, berfokus pada faktor internal dan eksternal utama. Tidak seperti beberapa analisis lainnya, misalnya analisis rantai nilai yang mengidentifikasi semua aktivitas dalam rantai nilai perusahaan, terlepas dari kepentingannya. Yang keempat, serbaguna. Alat tersebut dapat digunakan untuk membangun analisis SWOT. Adapun keterbatasan dari kedua matriks tersebut adalah yang pertama, mudah diganti. Matriks IV dan EV dapat digunakan hampir seluruhnya dengan analisis PES, analisis SWOT, matriks profil kompetitif, dan sebagai analisis lainnya. Yang kedua, tidak secara langsung membantu formasi strategi. Kedua analisis hanya mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor, tapi tidak membantu perusahaan secara langsung dalam menentukan langkah strategis berikutnya atau strategi terbaik. Yang ketiga, faktornya terlalu luas. Beberapa kekuatan juga bisa menjadi kelemahan. Misalnya, brand image yang bisa menjadi brand image yang kuat dan berharga atau brand image yang buruk. Situasi yang sama adalah peluang dan ancaman. Oleh karena itu, setiap faktor harus spesifik, mungkin didefinisikan untuk menghindari kebingungan mengenai faktor mana yang harus diidentifikasi. Adapun cara menyusun matriks evaluasi faktor internal dan evaluasi faktor internal. Yang pertama, identifikasi faktor eksternal dan internal utama. Matriks EV, lakukan analisis PES terbaik dahulu. Informasi dari analisis PES menunjukkan faktor mana yang saat ini mempengaruhi atau dapat mempengaruhi perusahaan di masa depan. Pada titik ini, faktor dapat berupa peluang atau ancaman dan tugas kita selanjutnya adalah mengurutkannya menjadi satu atau kategori lainnya. Langkah kedua yaitu adalah tetapkan bobot dan peringkat. Bobot dan penilaian diberikan secara subjektif. Oleh karena itu, proses ini lebih sulit daripada mengidentifikasi faktor-faktor utama. Kita menetapkan bobot berdasarkan opini analisis industri. Cari tahu apa yang para analisis katakan tentang faktor keberhasilan industri dan kemudian gunakan pendapat atau analisis mereka untuk mendapatkan bobot yang sesuai. Langkah ketiga, gunakan hasilnya. Matriks evaluasi
faktor eksternal atau EV memiliki nilai kecil tersendiri. Kita harus melakukan kedua analisis dan menggabungkan hasilnya untuk mendiskusikan strategi baru atau untuk analisis lebih lanjut. Kita sangat berguna saat membangun analisis SWOT tingkat lanjut, matriks SWOT dan strategi atau matriks IE. Sekian pembahasan saya mengenai matriks evaluasi internal dan faktor eksternal. Semoga dapat dipahami dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.